الفاتح لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح أبويا سيد محمد بن علي المالكي وأصولهم وفروعهم، جميع مشايخنا وخصوصا ولد عبد الرحمن مراد الشريف الضمدي فاضل أبي حسن مع بهر، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Taib ahiba'il kiram, yang pertama ana ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas bergesernya waktu daripada ikhtitam daurah ini. Harusnya semalam, tapi semalam kelelahan, keletihan. Kita luar biasa jadwal kemarin tuh Sabtu, Ahad padatnya sampai hari Senin luar biasa. Kegiatan begitu padat sehingga malam ketika sampai di sini malam Selasa itu masih pengajian di Surabaya sampai jam 9 lewat setengah 10 baru berangkat dari Surabaya. Jadi sampai sini udah sangat keletihan sehingga mau tidak mau pembukaannya diganti penutupan diganti jadi pagi hari ini. Nah, ya insya Allah mudah-mudahan walaupun sebentar kita penutupan, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mungkin di penutupan ini enggak ana terjemahkan satu persatu, tapi nanti ada hal-hal yang ana baca secara global kemudian ana terjemahkan. Ada kitab enggak satu buat Habib Haidar? Ada satu kitab buat Habib Haidar. Afu ke bantuin ana baca. Haidar Al-Afu. Kita masuk ke Al-Mujahadah bi Badlin Nafs. Al-Mujahadah bi Badlin Nafs. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhalika an tariqil jihad fi sabilillah wal kifah asy-syarif an tilka al-harakat ad-daibah المستمرة التي يقام بها للوصول إلى الغاية الشريفة المشروعة فلا معالب شخصية ولا أغراض ذاتية ولا اعتبار مصلحة أمة دون أخرى أو النهوض بشعب دون شعب ولا تتشوف إلى تمليك الأرض والاستيلاء على هذه المملكة أو تلك، وإنما هو في سبيل الله الذي يتحقق مظهر بروزه ويتجسد بنيانه في سعادة المجتمع البشري والصعود به إلى معارج الفلاح ليتمتع هذا المجتمع بفكرة السعادة البشرية ومنهاجها العملي اللذين أكرمه الله تعالى بهما وفضله بهما على سائر الأديان والشرائع مع التجرد عن كل غرض وتبرؤ من كل هوى أو نزعة شخصية أو نيل الجاه والشرف والسمعة والسمو بنفسه وقومه والاستبداد بزمام الأمر والتبوء المناصب والمراتب الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. جاء في الحديث أن عربيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله فلا يقبل الله من الجهاد إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم وابتغاء لمرضاته لا يشوبه شيء من الأغراض النفسية أو الطائفية أو القومية. طيب يا إخوان, kata beliau termasuk di antara hal yang penting mujahadah di dalam dakwah
Biasanya di pertemuan-pertemuan sebelumnya Habib Haidar kita terjemah satu persatu, lafzan. Tapi karena ini pertemuan terakhir dan ana malam ini sudah harus di Cirebon, karena besok pagi harus membimbing manasik haji, fiqhul hajj, fikih haji untuk para calon-calon jamaah haji, sehingga malam ini sudah harus di Cirebon. Doakan biar sehat walafiat terus insyaallah, biar diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga pada kali ini biasanya kita terjemahkan lafzan, biasanya terjemahan per lafaz, tapi pada kesempatan kali ini kita terjemahkan secara global saja, terjemahnya penjelasan saja. Jadi di antara hal yang paling penting kata Abu Yasin Muhammad bin Al-Maliki di dalam dakwah adalah bagaimana mujahadah badlun nafas, untuk mengorbankan jiwa. Itu dengan apa? Dengan cara jihad di jalan Allah Subhanahu. Ada seorang ulama yang namanya Al-Imam Abul Hasan An-Nadawi, ulama besar dari India, alim, allamah, adib, Abu Hasan An-Nadawi. Abu Hasan An-Nadawi dalam salah satu kitabnya beliau mengatakan puncak penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah jihad fisabilillah. Puncak penghambaan, bahkan puncak dari tasawuf. Kita kalau jadi seorang sufi, puncaknya seorang sufi itu apa? Bukan sekedar merasakan lezatnya zikir, bukan sekedar merasakan lezatnya ibadah, itu salah satu daripada tingkatan seorang sufi. Tapi puncak dari seorang salik, hamba yang sedang menuju Allah Subhanahu wa taala, puncak tertingginya adalah al-jihad fisabilillah. Kenapa? Karena penghambaan itu kan butuh pengorbanan. Sedangkan nggak ada hal yang paling mahal yang kita miliki hidup di dunia ini? Apa hal yang paling mahal yang kita miliki di dunia ini yang nggak bisa tergantikan dengan apapun? Apa? Nyawa. Uang bisa diganti, yang lain-lain masih bisa tergantikan, tapi nyawa nggak bisa tergantikan. Orang akan mengorbankan apapun, hartanya, tenaganya, pikirannya demi menyelamatkan nyawanya. Orang kaya sekalipun kalau dibilang ente bakal mati gara-gara penyakit ini, wah, segala kemampuan yang dia miliki dia akan usahakan bagaimana caranya sembuh karena takut nyawanya hilang. Hal yang paling berharga yang dimiliki seseorang di kehidupan dunia ini adalah nyawa. Tapi ketika dia jihad, dia rela korbankan nyawanya. Berarti sama dengan dia rela mengorbankan hal yang paling mahal, yang paling berharga yang dimiliki dalam hidupnya. Jangankan ngorbanin nyawa, kadang-kadang kita dalam berjuang disuruh ngorbanin harta, nyumbang 100.000 aja susah. Betul atau tidak? Disuruh ngorbanin waktu susah, disuruh ngorbanin tenaga di dalam perjuangan aja kadang-kadang susah, disuruh capek dikit dalam perjuangan aja kadang-kadang susah. Ini orang jihad yang dikorbankan nyawa yang paling mahal, yang paling berharga yang dia miliki. Makanya Al-Imam Abu Hasan An-Nadawi mengatakan puncak penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dia berjihad, dia korbankan nyawanya. Kalau dia sudah korbankan nyawanya, berarti dia sudah jadi hamba yang siap mengorbankan sesuatu yang paling mahal yang dia miliki di dalam hidupnya. Itulah puncak daripada seorang sufi. Nah, jadi jangan salah paham. Kalau ada orang ngaku tasawuf, mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, tahu-tahu malah anti jihad, berarti itu salah paham tuh dalam tasawufnya tuh. Ada yang gagal paham. Malah anti di dalam perjuangan. La. Tasawuf itu penghambaan itu pengorbanan. Maka pengorbanan paling dahsyat itu adalah jihad. Mudah-mudahan Allah catat kita termasuk minal mujahidin insyaallah di jalan Allah. Amin ya rabbal. Tapi jihad yang bagaimana? Bukan jihad yang karena harta, bukan jihad yang karena pengen nyari jabatan, bukan jihad karena kepentingan pribadi, bukan jihad karena kepentingan kelompok, bukan jihad yang sekedar karena untuk nama baik. Lah, jihad yang untuk meninggikan kalimat Allah. Intisari daripada jihad itu sendiri sebenarnya adalah dakwah. Karena kafir harbi yang kita perangi di dalam jihad itu, ini saya bicara jihad perang ya maksud dari sini ya.
Jihad kalau secara bahasa punya arti luas. Badlul majhud fi tahsilil maqsud, itu jihad. Mengorbankan segala kekuatan untuk mencapai tujuan. Orang mencari nafkah itu jihad. Kalau karena Allah. Thalabul ilmi juga jihad. Dakwah juga jihad. Tapi yang dimaksud di sini jihad adalah jihad fisabilillah, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya perang di jalan Allah pun tujuannya dakwah, ngajak orang kepada Allah. Kenapa demikian? Karena andai kata kita perang lawan kafir harbi, tahu-tahu kafir harbinya itu masuk Islam, jadi nggak kita perangin? Enggak. Kalau tujuannya kita karena mau ngambil hartanya, ya tetap lanjut, orang hartanya mau kita mau ambil. Kalau memang tujuan Nabi karena pengen hal-hal yang duniawi, ketika dia masuk Islam dia nggak ngaruh, akan dilanjutkan. Tapi tujuan jihad itu sendiri dakwah. Makanya jihad itu ditujukan kepada siapa? Kulluman di fase udah kita jelaskan itu. Di fase ketiga jihad itu melawan ketika setiap orang yang memulai perang. Ada musuh memulai perang kepada Nabi SAW, itu yang dijihadi, diperangi. Kemudian di fase terakhir setelah Sulh Hudaybiyah, siapa yang diperangi oleh Rasulullah? Kulluman waqafa fi sabilillah dakwah. Setiap yang menghalangi dakwahnya Nabi. Jadi intisari dari jihad sendiri adalah dakwah. Makanya Rasulullah seringkali sebelum jihad mengirim utusan, pesannya apa? Aslim taslam awid fa'il jizyah wa illa fala talumanna illa nafsak. Masuk Islam, kamu selamat. Faqad usima minni dima'uhu wa amwaluhu ila ghairi dzalika. Masuk Islam selamat. Kalau kamu masuk Islam, idfa'il jizyah, bayar jizyah supaya dia tunduk dengan pemerintah Islam, gak macam-macam. Wa illa, tapi kalau kamu juga fala talumanna illa nafsak, jangan salahkan kecuali dirimu, diperangin terus itu ya ikhwan. Artinya tujuannya apa? Target pertamanya agar dia masuk itu sebagai langkah terakhir. Jadi intisari dari jihad itu sendiri adalah dakwah. Jelas atau tidak? Makanya di hadis itu dikatakan makanya di dalam hadis itu dikatakan tuh ada seseorang A'rabi nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang yang berperang karena pengen dapat ghanimah, rampasan perang. Ada orang yang berperang karena pengen lidzikir, tenang namanya. Lidzikir itu supaya namanya disebut-sebut, oh fulan pahlawan, fulan itu berjasa. Wa rajulu yuqatilu liyura makanuh. Ada orang ya Rasulullah yang berjihad, berperang supaya ketahuan ini loh posisi dia. Faman fisabilillah, siapa yang berperang di jalan Allah ya Rasulullah, yang betul-betul berperang di jalan Allah, yang mendapat pahala syahadah, pahala mati syahid. Siapa ya Rasulullah? Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fisabilillah. Siapa yang berjihad litakuna kalimatullahi al-ulya, untuk menjadikan kalimat Allah Subhanahu wa taala menjadi tinggi, maka dia fahuwa fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelas atau tidak? Coba mic-nya dikeraskan sedikit, jadi andanya nggak perlu. Cek. Nah. Jadi itu yang betul-betul berjihad itu man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya. La ilaha illallah, maka nggak diterima jihad kecuali dari orang-orang yang ikhlas. Baik, selanjutnya kita baca saja bitabarruk, kita baca Kisahul Qahar. Fadhal baca satu bab, nanti Al-Faqir baca khatimah penutup Ki. Fadhal. Fadhal Ki. Barakallahu fikum. Qala Sayyidul Habib Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumina fid dharain amin. Amin. Ad-da'watu ilal hijrati al-mujahadatu li tarbiyatin nafsi alal hijrati bitarkil watani wa mufaraqatil ahli idha iqtadal amru. Inna sahibad da'wati la yu'limuhu ay yastaqbila fi sabili da'watihi al-mauta fadlan an mufaraqatil ahli wal watan. Wal Qur'anul Karim yuqarriru haqiqatal hijrati ila Allah subhanahu wa ta'ala
وأنها ترتبط بالإيمان ارتباطا كليا لا يطغى عليه أي دافع ولو كان الأبوة أو البنوة والزوجة والعشيرة. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمسألة الهجرة في الحقيقة هي مسألة الإيمان، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فاتح هذا الباب بأمره وفعله. إن قصة الهجرة هي قصة الإيمان الذي خالطت بشاشته القلوب، والعقيدة التي امتزجت بدم المسلم ولحمه، والدين الذي سيطر على النفوس وغمر المشاعر، حتى غدا المسلمون الأولون يفتدون دينهم بأعز ما يملكون. وقد كان هناك أصنام تعبد من دون الله تعالى، ودماء تراق في سبيل الشيطان، وحرمات تهتك من أجل ثروة أو مطمع، وحكام يفرغون على أنفسهم صفات الألوهية والجبروت، وشعوب مستعبدة لفرد أو أفراد، وأمم تائهة حائرة، وفوضى في الدين والخلق والاجتماع والسياسة تملأ الآفاق وتشوه وجه الحياة وصفحة التاريخ. وقد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم بذرة الدعوة الإسلامية في أرض مكة بأمر ربه، إلا أن هذه البذرة لم تجد أرضا خصبة تنبتها وتحمي نموها، فتحول إلى أرض طيبة، أرض المدينة المنورة، فقبلت تلك البذرة المباركة وحمت شجرتها وفدتها بالنفس والمال، ولم يهاجر صلى الله عليه وسلم هربا ولا تخوفا، وإنما كانت هجرته فاتحة خير وبركة على الإسلام والمسلمين. إن الهجرة ثورة على الشرك والمشركين الذين يفتنون المؤمنين في عقيدتهم، وهم في مكة قلائل مستضعفون مغلوبون على أمرهم معذبون، ولم يستطع الرسول صلى الله عليه وسلم دفع العذاب عنهم. إن قصة الهجرة قصة الإيمان، وجمع المسلمين تحت راية واحدة هي راية الإسلام، وقيادة واحدة قيادة محمد صلى الله عليه وسلم. إنها هجرة التضحية بكل غال ورخيص بالنفس والمال والدار والولد والأهل والعشيرة. إن تلك الهجرة درس عظيم في قوة العقيدة وعظمة النفس وشدة الإيمان في سبيل انتصار دين الله وإعلاء كلمته وانتشار رسالة الإسلام ودعوته. فنشأت أمة وظهرت جيوش واستعر كفاح وعلت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ولقد تأثر الصحابة رضي الله عنهم بهذا المنهج، فتركوا أوطانهم العزيزة مع أن فراق الوطن شديد على النفوس، بحيث لم يرجعوا إلى أوطانهم إلا إلى الموت، فكان ذلك أحب إليهم من الدنيا ومتاعها وقدموا الدين على الدنيا، فلم يبالوا بضيائها ولم يلتفتوا إلى فنائها، وفروا من بلاد إلى بلاد احتفاظا لدينهم من الفتنة، فكأنهم كانوا قد خلقوا للآخرة وكانوا من أبنائها، فصارت الدنيا كأنها خلقت لهم. لقد هاجر الكبار والصغار والرجال والنساء إلى الحبشة وإلى المدينة المنورة. وقد وسع صلى الله عليه وسلم مفهوم الهجرة، وأن ذلك يشمل الهجرة عما نهى الله عنه بترك المعاصي. يقول صلى الله عليه وسلم لفديك أحد الصحابة: يا فديك أقم الصلاة وآت الزكاة واهجر السوء واسكن من أرض قومك حيث شئت تكن مهاجرا. Masya Allah, sallu ala Rasulillah. Sedikit saja yang kita jelaskan, di antara mujahadah yang harus dilakukan dalam dakwah kepada Allah adalah mujahadah untuk al-hijrah,
untuk pergi meninggalkan zona nyaman kita, tempat kita lahir. Kadang-kadang kata Buya, seseorang yang berdakwah, seseorang yang berjuang di jalan Allah, jangankan berhijrah, dia harus pergi, harus meninggalkan tempat tinggalnya. Nyawa aja harus berkorban, apalagi sekedar untuk hijrah. Berkorban dengan hijrah ini sebenarnya lebih di bawahnya berkorban nyawa. Nah, ini yang kadang-kadang mau nggak mau harus dilakukan oleh seorang dai, dan itu dilakukan oleh Rasulullah tuh cinta banget sama Mekah, sangat cinta sama Mekah. Saking cintanya Rasulullah sama Mekah tuh sampai-sampai Rasulullah ketika dapat info nanti Rasulullah suatu saat akan dikejar, akan dibunuh, akan dikeluarkan dari kota Mekah, itu sampai-sampai Nabi mengatakan awamukhrijiyahum, apakah mereka akan mengeluarkan saya dari kota Mekah? Apakah mereka akan mengusir saya dari kota Mekah, mengeluarkan saya dari kota Mekah? Kata Rasulullah, na'am, katanya. Ya wahai Muhammad, iya kau akan dikeluarkan dari kota Mekah. Kenapa Nabi sampai nanya seperti itu? Karena saking cintanya Nabi sama kota Mekah. Tapi ketika dakwahnya Rasulullah mengharuskan beliau untuk hijrah, demi tersebarnya Islam, demi i'la tingginya kalimat Allah Subhanahu wa taala, beliau hijrah. Beliau keluar, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Maka bagi seorang dai, seorang yang berdakwah, jangan kaget kalau suatu saat dia harus bermujahadah dengan cara meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan orang-orang ada di sekitarnya untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu. Sebab kalau dai mau di tempatnya saja repot. Di atas muka bumi ini masih banyak tempat yang nyembah batu, mereka butuh didakwahkan. Di atas bumi ini masih banyak tempat-tempat yang ada darah yang ditumpahkan untuk sesembahan mereka, itu juga mesti didakwahkan. Di atas muka bumi ini masih banyak tempat yang orangnya nggak kenal sujud kepada Allah, yang nggak kenal zikir kepada Allah, yang masih nikah. Nggak usah jauh-jauh, di beberapa hutan di Indonesia, di pedalaman Indonesia, itu masih ada tempat-tempat yang kalau untuk masuk ke situ jalannya bisa 7 hari 10 hari jalan kaki. Dari tempat terdekat yang bisa dijangkau oleh kapal perahu di sungainya, masuk ke dalam jalan kaki 10 hari. Saya pernah dikasih tahu sama Kohani, beliau cerita. Itu di dalam situ pernikahan tuh masih saudara, adik kakak nikah, kawin, adik kakak nikah. Mereka nggak kenal agama sama sekali. Nah kalau di tempat-tempat seperti itu nggak ada yang jangkau, nggak ada yang kenalkan, siapa yang kenalkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kalau keadaan menuntut seseorang untuk hijrah, untuk keluar dari wilayahnya, dari zona nyamannya, untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah salah satu bentuk mujahadah, bentuk perjuangan kita di dalam menegakkan dakwah kepada Allah Subhanahu. Dan juga yang nggak kalah pentingnya, ini dalam dakwah nih, ini nasihat buat antum semua. Kalau antum tinggal di satu rumah, yang di sekitar rumah antum udah banyak majelis, sekitar rumah antum udah banyak pesantren. Kalau antum di situ kurang efektif, kenapa? Karena masyarakat di sekitar udah mendapatkan dakwah. Maka jangan ragu-ragu, tanya kepada guru dan istikharah untuk hijrah. Cari tempat yang memang antum di situ bisa bermanfaat. Cari tempat yang kita di situ bisa berdakwah. Jelas atau tidak? Jangan hanya bertahan di zona nyaman. Imam Syafi'i mengatakan, safir jadid iwadan amman tufariquhu wansab fa inna ladhidhal aishi fin nasabi inni ra'aitu qufal ma'i yufsiduhu in saha taba wa in lam yajri lam yatibi. Kata Imam Syafi'i, safir, berpergianlah kamu, tajid iwadan amman tufariquhu. Kalau kamu berpergian, kamu ninggalkan keluarga, ninggalkan harta, ninggalkan rumah, ninggalkan teman, tajid iwadan, kau akan mendapatkan ganti apa yang kau tinggalkan. Wansab wa inna ladhidhal aishi fin nasabi, berlelah-lelahlah, berletih-letihlah, kata Syafi'i, karena sesungguhnya kelezatan kehidupan akan ada kalau kamu sudah berlelah-lelah terlebih dahulu, bercapek-capek terlebih dahulu. Kata Imam Syafi'i, ini yang menarik nih, beliau ngasih perumpamaan, inni ra'aitu qufal ma'i yufsiduhu in sahataba wa in lam yajri lam yatibi. Kata Imam Syafi'i, aku lihat air itu kalau menggenang nggak bergerak rusak lama-lama, keruh, bau. Air kalau menggenang hanya di satu tempat saja, nggak ngalir, nggak bergerak, lama-lama kualitas airnya rusak atau tidak? Rusak, keruh, bau, kejatuhan segala macam. Kalau menggenang di satu tempat saja begitu. Tapi
wa in lam yajri insaha taba. Tapi kalau air itu mengalir, berarti airnya nanti bagus. Kalau kita lihat di gunung-gunung itu dari air terjun, kemudian air ngalir kencang, alirnya bersih, air terus. Kenapa? Karena dia ngalir terus-terusan, nggak dibiarkan diam, ngalir terus, sehingga jernih terus, bagus terus. Begitu pula seseorang, kata Imam Syafi'i, kalau dia di satu tempat, dilihat kesempatannya sedikit, kurang manfaat, kurang efektif, dia lihat ada tempat lain yang lebih membutuhkan ana, ada tempat lain yang ana bisa lebih berkiprah di situ, bermanfaat, hijrah. Sebagaimana qudwatul hasanah kita Rasulullah melakukan hijrah. Tapi hijrahnya wa man kana hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, betul-betul niatnya supaya dakwah saya efektif, supaya saya bisa bermanfaat buat banyak orang, supaya bisa ngajak orang mengenalkan ke jalan Allah Ta'ala, maka dia mendapatkan hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Tapi kalau hijrahnya, saya mau ke sana karena saya di sini nggak dihormatin, saya ke sana biar saya dihormatin, supaya saya dicium tanganin, supaya saya dapat uang, saya di sana supaya saya punya kedudukan, atau saya ke sana ya karena ada yang cantik yang lagi saya incar, pengen saya nikahin di situ. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hati-hati, hijrahnya dia sesuai dengan niatnya. Dia dapat cuma di dunia aja, di akhirat nanti nggak dapat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu salah satu mujahadah yang penting di dalam berdakwah adalah mujahadah untuk hijrah. Jelas atau tidak? Siap berhijrah di jalan Allah? Takbir. Dan yang terakhir, Abuya Said Muhammad, ini hijrah minimal. Kata Abuya, Rasulullah memperluas makna hijrah. Rasulullah memperluas makna hijrah. Minimal kalau itu dalam berdakwah, hijrah yang harus kau lakukan minimal hijrah meninggalkan apa-apa yang buruk. Seperti perkataan Rasulullah kepada Fudaik, ya Fudaik, aqimus shalah wa atiz zakah wahjuris su. Wahai Fudaik, dirikan salat, wa atiz zakah, tunaikan zakat, wahjuris su, tinggalkan keburukan. Hijrah, uhjuris su, tinggalkan itu keburukan. Maka waskun min ardi qaumik haitsu syi'ta takun muhajiran. Maka tinggallah di negeri kaummu, kamu nggak pergi kemana-mana. Tapi kalau kamu meninggalkan hal yang buruk, kamu seperti orang yang muhajir. Andai kata pun kamu nggak pergi kemana-mana, tapi kamu setiap saat selalu memperbaiki diri, setiap saat selalu meningkatkan kualitasmu, kualitas keilmuanmu, kualitas kesolehanmu, kualitas ibadahmu, kualitas mujahadahmu. Kamu di situ tetap, tapi kualitasmu terus meningkat, takun muhajiran. Maka engkau seolah-olah seperti orang yang muhajir. Ini seminim-minimnya. Kalau ente tetap harus berada tetap di satu tempat, teruslah hijrah dari keburukan kepada kebaikan. Dari hasan ilal ahsan. Dari yang baik kepada yang lebih baik. Terus sampai kapan? Sampai kita husnul khatimah. Jelas? Faham? Fadhal Kiai, lanjut satu bab lagi. Barakallahu fikum. Al-mujahadatu bitarbiyatin nafsi alal karami wal infaq. وذلك ببذل المال بسخاء ودون تردد في مواطن البذل التي تعود بالخير الكبير والأجر الوافر. وقد رتب الله على الإنفاق من خصال الخير والفضل ما يجعل المؤمن الصادق مسارعا إليها حريصا عليها. فمن ذلك أن الله يزيد في نعمته عليه، لأن الإنفاق مظهر من مظاهر الشكر، والله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن ذلك أن الله يوكل ملكا من الملائكة يدعو له بالخلف عما أنفق. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. ومن ذلك أن الله تعالى يحرسه من البلاء لما روى رزين عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. ومن ذلك أن الله يحفظ عليه صحته ويمن عليه بالشفاء لما جاء في الحديث حسنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة. وقد كان للقدوة الحسنة في هذا الباب أكمل المواقف
وقد كان للقدوة الحسنة في هذا الباب أكمل المواقف وأجل الشواهد. يقول جابر بن عبد الله: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. وعن أنس أن رجلا سأله فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه وقال: أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فاقه. وأعطى غير واحد 100 من الإبل وأعطى صفوان 100 ثم 100 ثم 100. وهذه ini apa di antara mujahadah yang penting adalah mujahadah untuk berkorban dengan harta. Mujahadah itu butuh mujahadah, karena kalau nggak dilawan hawa nafsu itu pengennya kita untuk menimbun harta. Hawa nafsu itu majbul alal bukhul, kita selalu diajak pelit. Maka Rasulullah SAW bermujahadah, mengajarkan kita mujahadah berkorban dengan karena nggak bisa jihad nggak pakai harta, nggak bisa. Ini mau bikin pengajian gini aja tablik sound sistemnya nyewa, ini beli berkorban harta, biaya makan, biaya bensin, orang nggak bisa, harus berkorban dengan harta. Ente mau bikin media dakwah, kameranya beli, satu kamera 20 juta, 25 juta, belum laptopnya, belum editornya, tukang editnya kan butuh makan. Dia punya keluarga dan lain sebagainya. Belum lagi kadang-kadang ada orang lapar mau ente nasehatin, bagaimana caranya? Orang datang kepada engkau, mesti kau kasih makan, baru habis itu nasehatin, baru mau denger dia nasihat kamu. Bagaimana kita mau nasehatin orang yang lapar dia nggak bisa makan? Nasihat terbaik ketika itu ya berkorban harta. Termasuk daripada mujahadah dalam dakwah adalah berkorban Makanya Rasulullah menyebutkan banyak fadilahnya sedekah luar biasa. Di antaranya setiap habis subuh di situ disebutkan ada 2 malaikat yang turun setiap habis subuh. Malaikat itu khusus doa. Yang satu malaikat mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang berinfak hari ini Allah kasih dia ganti yang banyak ya Allah. Kasih dia ganti. Wa'ati mumsikan talafa. Ya Allah, malaikat yang satu lagi khusus nyumpain. Ya Allah, yang pelit, yang gak mengeluarkan hartanya, hancurin hartanya ya Allah. Setiap hari ini hadis Sahih Bukhari. Setiap hari ada malaikat khusus mendoakan seperti itu. Setiap habis subuh, setiap hari. Makanya sebagian ulama, sebagian orang soleh itu mengistiqomahkan setiap habis subuh langsung sedekah. Karena pengen dapat doa dari malaikat ini. Yang dikatakan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan kalau orang mau selamat dari bala, sedekah. Orang mau sembuh dari penyakit, dawu mardhakum bis sedekah. Sembuhkan orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Mengeluarkan harta luar biasa, belum lagi pahala di akhirat. Nah, Rasulullah ngomong itu bukan sekedar teori. Tapi Rasulullah sendiri yang nunjukkan. Itu Rasulullah di antara syama'ilnya Rasulullah. Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, "Masuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la." Rasulullah itu tidak diminta. Tidaklah Rasulullah diminta, tidak pernah Rasulullah diminta sesuatu kemudian beliau mengatakan la, tidak, nggak pernah. Masuila Rasulullah SAW syai'an qad faqala la. Rasulullah nggak pernah diminta sesuatu kemudian beliau mengatakan tidak, nggak pernah, nggak. Jangankan Rasulullah, Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, cucunya Rasulullah SAW, anak Sayyidina Husain, itu Farazdak ketika mengucapkan syair memuji Sayyidina Ali Zainal Abidin dan Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Itu syair yang luar biasa, terkenal syairnya. Di antara penggalan syairnya ketika beliau mengucapkan memuji Sayyidina ma qala la qattu illa fi tasyahudihi laula tasyahudu kanat lauhu na'amu. Ali Zainal Abidin ma qala la qattu illa fi tasyahudihi. Ali Zainal Abidin enggak pernah ngomong la sama sekali. Artinya apa? Kalau diminta pasti ngasih. Kalau diminta pasti ngasih. Maka la qattu illa fi tasyahudihi. Enggak pernah ngomong la, enggak pernah ngomong enggak, ngasih selalu. Laula tasyahudu kanat lahu na'amu. Dia ngomong la-nya cuma kalau tasyahud. Cuma kalau la ilaha illallah Muhammadur asyhadu an la ilaha illallah. La-nya cuma itu doang tuh. Laula tasyahudu kanat lahu na'amu. Kalau enggak ada kalimat syahadat dengan kata-kata la, maka niscaya dia selalu mengatakan na'am. Untungnya tasyahud ada kalimat la, makanya masih ngomong la beliau. Andai kata tasyahud nggak ada kata-kata la, maka niscaya yang keluar dari lisan beliau hanya na'am, 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 na'am. Maqala la qattu illa fi tasyahudihi. Ada cucunya. Bagaimana dengan kakeknya Sayyiduna Muhammad?
Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Nabi, ya, datang kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kasih dia ganaman, dikasih kambing sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang begitu datang sama Nabi dikasih kambing. Begitu pulang ke kaumnya, kaumnya belum masuk Islam. Dia ngomong kaumnya, "Aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha fa'agah." Shallu ala Rasulillah. Dia datang ke Rasulullah dikasih kambing, pulang ke kaumnya langsung bilang apa? Masuk Islam, masuklah kalian Islam. Kenapa? Karena Muhammad yu'ti ata'a man la yakhshal fagah. Nabi Muhammad memberikan ke orang dengan gaya pemberian yang gak pernah takut miskin. Itu Rasulullah. Saking seringnya ngasih, Nabi tuh udah nggak takut miskin. Pokoknya yang ada dikasih, yang ada dikasih, yang ada dikasih. Nggak takut miskin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'ti ata'a man la yakhshal faqah. Ya Rabb, mudah-mudahan kita bisa ngamalkan akhlak ini. Amin ya rabbal alamin. Kita kadang baru ngasih dikit aja udah ketakutan. La ilaha illallah. Nasihat buat diri kita masing-masing. Berapa banyak orang yang dikasih sama Nabi 100 onta. 100 onta ente ngasih 100 onta. Kita ngasih 10 juta udah ngerasa bangga. 10 juta, 20 juta ke orang. Wah, udah keingat seumur hidup. Nabi ngasih orang 100 onta. Sekarang itu harga onta mungkin sekitar 25 juta satu onta sekarang. Itu yang biasa, bukan yang bagus. Bayangin 25 juta kali 100 saja sudah berapa? 2,5 M. 2,5 M. Itu bukan satu orang yang dikasih sama Nabi seperti itu. Bukan satu orang. Ghaira wahid. Ada banyak, beberapa orang. Ada satu orang namanya Sofwan. Itu dikasih sama Nabi onta mi'ah, thumma mi'ah, thumma mi'ah. Pertama dikasih onta 100 sama Nabi. Dikasih lagi 100 sama Nabi. Dikasih lagi 100 sama Nabi SAW. Berapa dikasih? 300. Berarti kalau sekarang anggap harga minimalnya 7,5 M. Ada zaman sekarang orang mau ngasih orang lain 7,5 M. Langsung nih 7,5 M buat ente. Wah, lompat-lompat saking girangnya lompat ke planet Mars ente lompat-lompat. 7,5 M. Rasulullah itu satu orang tuh dikasih sama Nabi. Yu'ti ata'a man la yakhshal faqr. Nabi itu memberikan dengan pemberian yang enggak takut faqr. Nah, sallu ala Rasulillah. Ini salah satu bentuk mujahadah. Panutan kita dalam hal ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-qudwatul hasanah fi manhajid da'wati ila Allah. Dan itu dakwahnya Nabi dengan mal. Buktinya apa? Masuk Islam. Dia dikasih kambing masuk Islam langsung. Bukan cuma dia masuk Islam, kaumnya diajak masuk Islam. Gara-gara lihat kedermawanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak saya lihat dulu habaib-habaib Syiban di Jakarta khususnya saya lihat itu supaya orang mau rajin hadir majelis, ya setiap majelis makan. Setiap pengajian makan. Jadi udah pengajian, dia yang ngajar, dia yang ngasih ilmu, dia yang ngasih makanan. Tujuannya supaya apa? Supaya mau duduk di majelis, supaya mau dengarkan ilmu. Saking pengen ngajaknya orang ke sorga tuh. Jadi dia yang ngadain majelis, dia yang ngajar, dia yang ngasih ilmu, dia yang ngeluarin duit juga buat jadiin makan. Ini dakwah bil mal, namanya dakwah dengan harta. Sallu ala Rasulillah. Fadhal Kiai. Wa a'ta ghaira wahidin mi'atan min al-ibil wa a'ta Safwana mi'atan thumma mi'atan thumma mi'atan. Wa hadhihi kanat khuluquhu sallallahu alaihi wasallam qabla an yub'ath. وقد قال له خديجة رضي الله عنها إنك تحمل الكلة وقد قالت له خديجة رضي الله عنها إنك تحمل الكلة وتكسب المعدوم. Nah, ini waktu Rasulullah selesai dapat wahyu. Rasulullah ada kekhawatiran kan waktu ngelihat Jibril, ada kekhawatiran Rasulullah yang sampai zammiluni. Sayyidatuna Khadijah menenangkan Rasulullah, mengatakan satu innaka tahmilul kalla wa taksibul ma'dum. Naam. ورد على هوازن سباياها وكانت 6,000 وأعطى العباس من الذهب ما لم يطق حمله وحمل إليه 90,000 درهم فوضعت على حصير ثم قام إليها فقسمها فما رد سائلا حتى فرغ منها. Sayyidina Rasulullah itu pernah ngasih Sayyidina Abbas emas yang dengan ukuran yang Abbas nggak kuat ngangkat. Nabi ngasih orang lain emas yang orang itu nggak kuat ngangkat emas, saking banyak itu mas ikhwar.
a'tal Abbas min al-dhahab ma lam yutik hamlahu. Yang Abbas enggak kuat ngangkatnya. Nah, ada orang ngasih ke Rasulullah 90.000 dirham. Oh, ini zaman dulu 90.000 dirham ini jumlah enggak sedikit ini. Jumlah banyak. Ada orang ngasih Nabi 90.000 dirham. Sama Nabi langsung ditaruh di atas hasir, di atas karpet itu duit. Uang segitu banyak ditaruh. Langsung sama Nabi. Fakas samaha. Langsung dibagi-bagiin. Terima langsung dibagi-bagiin Nabi. Setiap ada yang datang minta enggak pernah ditolak kalau Rasulullah SAW. Ada dakwah dengan harta. Allahu Akbar. Naam. وجاءه رجل فسأله فقال ما عندي شيء ولكن ابتاع علي فإذا جاءنا شيء فقضيناه قال له عمر ما كلفك الله ما لا تقدر عليه فكره النبي ذلك فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف البشر في وجهه وقال بهذا أمرت ذكره الترمذي روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي 3 ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده للدين. الله صلوا على رسول الله. Allah ini hadis sahih al-Bukhari di antara dermawannya Rasulullah. Andai kata li mithlu Uhudin dhahaban, andai kata aku punya emas sebesar gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud itu berarti bukan miliar lagi, triliunan itu. Triliunan emas. Emas itu sampai sekarang ya ikhwan, emas itu sampai sekarang sekilonya kurang lebih hampir 1 miliar, sekilo emas. Hampir 1. Ya, ada di sini kalau Anda mau bagi emas 1 kilo ada yang mau? 1 kilo hampir 1 miliar. 1 miliar. Nah kata Nabi, ini emas sebesar gunung Uhud. Berarti berapa ton itu emas? Ribuan ton sebesar gunung Uhud. Nah kata Rasulullah, andai aku punya emas sebesar gunung Uhud, maka aku berharap, aku senang jangan sampai berlalu 3 hari kecuali itu udah habis semuanya. Untuk dibagi-bagikan sama Rasulullah. Jadi jangan untuk emas berlalu 3 hari kecuali udah habis untuk dibagi-bagikan sama Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Illa syai'an arsuduhu lidin, kecuali sesuatu yang memang beliau simpan untuk menghutangkan ke orang lain. Dikit aja disimpan atau buat bayar utang dan lain sebagainya. Nabi bayangkan, tadi itu uang Nabi nggak sedikit. Tapi saking beliau langsung lepas, sampai-sampai ketika beliau wafat, kanat dir'uhu marhunatun indal yahud. Rasulullah tuh ruangnya, Rasulullah tadi kalau kita dengar dapat uang udah berapa banyak, dibagi. Sampai-sampai ketika Nabi wafat, itu baju perangnya Nabi, dir'uhu, baju perangnya Nabi, perisai perangnya Nabi, itu dalam keadaan digade ke orang Yahudi. Artinya Nabi saat itu gak ada uang. Untuk beri nafkah keluarganya, Nabi ngegade baju perangnya ke orang Yahudi. Padahal kalau kita lihat riwayat sebelumnya, Nabi uangnya gak kehitung, dibagi-bagikan ya ikhwan. Hadza ata'a man la yakhshal faqr. Rasulullah memberikan sampai-sampai Rasulullah sama sekali nggak takut fakir. Itulah suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad. Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita sifat ini ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Naam. وروى البخاري عن عقبة بن الحارث قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصرة فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال قد ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته ولقد ساروا على هذا المنهج الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وحققوا بأفعالهم الصادقة صدق الدعوة وصحة المبدأ وواقعية المنهج وإمكانية التطبيق ما دام هناك عزم وتصميم وهمة خلق كريم وأدل دليل على ذلك قصة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار فهذا عبد الرحمن بن عوف لما قدم المدينة وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنهم قال له سعد أي أخي أنا أكثر أهل المدينة مالا فلك شطر مالي وتحت امرأتان فانظر أيتهما أعجب إليك حتى أطلقها
فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فدلوه فذهب فاشترى وباع فربح. الحديث. نعم. واصل. وهؤلاء الأنصار يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المهاجرون يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل واعترف المهاجرون بهذا الفضل وهم أهل الفضل فقالوا يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بدلا من كثير لقد كفونا المؤونة وأشرقونا في المهنة. ومواقف الصحابة الكرام في هذا الباب لا تنكر وهي كلها مستمدة من القدوة الحسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Akhirnya karena kedermawanan Rasulullah begitu dahsyat luar biasa, itu dicontoh oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dakwah kepada para sahabat bukan bil magal. Rasulullah ngasih targhib untuk bersedekah, untuk infak, untuk badlul mal. Tapi itu beliau tunjukkan sendiri bil hal. Beliau yang pertama menjadi orang paling dermawan sehingga itu dicontoh oleh para sahabatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa inna min a'zami raka'imiyatil yawma huwa badlul amwali fi akhain wa musara'atin wa istijabatin kamilah wa nahnu nara ma yabduluhu a'da'ul islam al-yawma min amwalin ta'ilatin wa imkaniyatin qawiyatin fi sabili nashri afkarihim wa targhibin nasi fiha wa jadbihim ilaiha wa fi sabili ifsadi aqaidil muslimin wa za'ati imanihim wa ifsadi akhlaqihim wa idkhali syubahi alaihim fi dinihim wa ida'ati thiqatihim fi nabiyihim wa fi a'immatihim wa fi ahadithihim wa fi qur'anihim wa fi ruwatihim wa ma'a ma yuqabilu hadha من تأخر المسلمين عن الاستجابة الكاملة للمشاركة الفعالة في المشاريع الخيرية والأعمال الإسلامية البناءة. Ada kata Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki, di antara unsur yang paling penting dalam dakwah adalah mengorbankan harta. Dan beliau menyoroti di sini ada satu fenomena yang menyedihkan sekali. Musuh-musuh Islam itu jor-joran, habis-habisan mengeluarkan harta untuk keburukan yang mereka sebarkan. Orang-orang orientalis itu yang anti-Islam gak sedikit mengeluarkan harta mereka untuk menyebarkan pemikiran mereka yang rusak. Orang-orang Nasrani itu untuk program kristenisasi itu dananya gak sedikit, besar dananya luar biasa. Bahkan konglomerat kelas dunia, orang-orang kaya kelas dunia itu, orang-orang terkaya di dunia itu mereka nyumbang besar untuk program-program kristenisasi. Mereka ikut nyumbang besar, ikut andil. Kata Abu Yazid Muhammad, ini yang menyedihkan. Sedangkan umat Islam minim sekali keikutsertaannya di dalam jihad dengan harta. Di dalam ikut mensukseskan program-program dakwah, mensukseskan program-program sosial keagamaan. Umat Islam terlalu banyak ketakutan berkorban harta. Ini fenomena yang sangat menyedihkan. Padahal dakwah dengan harta itu sangat luar biasa dampaknya. Berapa banyak orang yang bisa berubah karena melihat perbuatan baik kita, melihat kedermawanan kita. Itu dakwah juga dan itu sangat-sangat penting. Ya, makanya orang-orang kaya ini harusnya sadar. Orang-orang yang punya harta Allah kasih lebih rezeki itu sadar. Kalau kamu belum bisa berilmu, belum bisa jadi ulama, belum bisa menyampaikan, belum bisa hafal Quran, hafal hadis, belum bisa menyampaikan syariat ke orang lain, kamu bisa ikut serta andil dakwah dengan para ulama. Bagaimana caranya? Sukseskan dakwahnya para ulama. Support dakwahnya para ulama. Biayai dakwahnya para ulama. Apa yang disampaikan oleh ulama tersebut, dengan kamu menjadi backingnya, dengan kamu menjadi tim sukses dengan hartamu, kamu sama saja telah berdakwah dengan hartamu. Setiap yang ulama itu sampaikan, dampaknya, pahalanya kamu mendapatkan dari dunia sampai di akhirat. Sallu ala Rasulillah. La ilaha illallah. Makanya orang-orang kaya yang cerdas itu, yang kekayaannya dipakai buat di jalan Allah. Karena kalau dia mau fikir, harta kita tuh kata Nabi sebenarnya kullu ibnu Adam mali. Anak Adam selalu mengatakan hartaku. Kesian. Padahal wa malaka ya ibnu Adam, wahai anak Adam, kamu enggak punya apa-apa dari hartamu illa ma akalta fa afnait. Kecuali yang kamu makan jadi kotoran, itu betul-betul hartamu.
Wa malabista fa'ablit. Yang kamu pakai ini di badan kamu sampai lusuh, itu yang betul-betul hartamu. Satu lagi apa? Wa matasaddaqta fa'ambait. Yang kamu sedekahkan, itu yang betul-betul hartamu. Yang kemudian menjadi kekal di akhirat nanti, investasi akhirat. Itu yang betul hartamu. Sisanya mungkin cuma jadi rebutan anak harta ahli warismu yang lupa mendoakan kamu. Sisanya mungkin hanya akan jadi biaya rumah sakit kamu ketika kamu sakit nanti di masa tua. Sisanya bukan hartamu sisanya. Yang kamu nikmati apa doang sih? Makan berapa banyak sih kamu makan? Pakaian yang kamu pakai, tambahlah sekarang kendaraan sama fasilitas. Sisanya tuh mau apa? Kalau kamu cerdas, sisanya yang betul-betul bermanfaat buat kamu, itu yang kamu sedekahkan. Makanya tuba, beruntung orang-orang yang Allah kasih harta lebih, kemudian Allah kasih taufik untuk bantu pesantren, bantu majelis, bantu syiar dakwah. Dia jadi tulang punggung dakwah syiar. Busyra lahu, kabar gembira bagi dia. Anak kenal beberapa orang, mereka bukan ulama, tapi mereka orang kaya yang soleh. Hampir di setiap pesantren besar, tangannya ikut andil di situ. Hidupnya biasa, sederhana. Waktu itu saya pernah jelaskan itu. HP-nya HP tilulit. Tapi hampir di setiap pesantren besar dia ikut andil. Hampir di setiap lembaga pendidikan dia ikut andil. Hampir di setiap majelis besar, acara-acara haul, acara dia ikut andil. Di setiap masyru' khairiyah dia ikut andil. Allah. Ada dulu Ami Mustafa Maulad Dawili, rahimahullah rahmatul abrar. Dia salah satu pengurus Yayasan Markas Syariah. Orangnya luar biasa, enggak banyak ngomong, tapi tangannya bergerak. Itu kita baru tahu betapa besarnya beliau ketika meninggal dunia. Pas meninggal dunia, ada termasuk orang la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yamin, la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan sama tangan kanannya. Dan orang kalau ngelihat dia sekilas enggak tahu kalau beliau orang kaya. Ternyata orang kaya, eksportir, importir. Luar biasa bisnisnya. Ketahuannya pas meninggal. Saya pikir beliau cuma jadi pengurus di Yayasan Markas Syariah doang. Nggak taunya pas meninggal ketahuan. Ternyata beliau pengurus juga di Yayasan As-Sa'adah. Donatur dan pengurus. Pengurus juga di yayasan ini. Pengurus juga di yayasan ini. Pengurus juga di yayasan ini. Ternyata begitu beliau meninggal, itu semuanya datang anak-anak yang dulu sekolahnya dibiayai oleh beliau. Dan masing-masing satu ulama sama lain saling nggak tahu kalau dia dibiayai oleh beliau. Ya kawan. Pas meninggal baru ketahuan. Busyra lahu. Dia bukan ulama. Tapi dia bisa nyetak ulama-ulama dengan hartanya. Dia bisa bantu lembaga-lembaga pencetak ulama, pencetak ahli ilmu dengan hartanya. Ada. Dan Abu Yazid Muhammad, Anda pernah ceritakan bagaimana Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki ini. Abu Ya ini bukan cuma alim, kaya. Semua santrinya dibiayai, orang tua santrinya dikasih, semua. Yang datang santri-santri dari Hadramut dari mana dikasih uang, dikasih kitab tamunya. Yu'ti ataman la yakhshal faqr. Ulama-ulama di Mekah diperhatikan, janda-janda Mekah diperhatikan. Jadi beliau bicara ini bukan hanya dengan lisan, tapi dengan perbuatan. Jelas atau tidak? Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik untuk melakukan hal tersebut. Ya Rabbal Alamin. Lanjut Kiai, fadhal. Ini disayangkan nih orang-orang yang menyesatkan, nggak takut-takut mengeluarkan hartanya untuk kesesatannya. Kenapa kok orang-orang ini jalan kebenar takut-takut mengeluarkan hartanya untuk kebenaran? Ini madzahir ma'sawiyah, madzahir mu'sifah. Ini hal-hal yang sangat menyedihkan kita, tragis. La ilaha illallah. Naam. واحتضان مصادر الصلاح والإصلاح ورعاية رجالها وتأييدهم. Ihtidan masadiris salah wal islah. Bagaimana caranya orang-orang kaya ini harusnya ini merangkul masadiris salah wal islah, tempat-tempat sumber pencetak kesolehan, tempat-tempat sumber islah perbaikan, pesantren, majelis, madrasah, masjid-masjid. Mesti diperhatikan. Sayangnya kita ketakutan untuk itu, banyak yang ketakutan. Nah, wa riayati rijaliha, diperhatikan tuh ulama-ulamanya yang membesarkan pesantren, dai-dainya. Nah, wa ta'yidihim wa tansyitihim wal qiyam bihajatihim wa kaffi aydihim anis su'al wa sawni wujuhihim anil ibtidal fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ma'a hadha ad-dha'f wa at-ta'akhuri fa inna hunaka iqbalan kabiran 'ala al-islam bi rawbatin sahihatin sadiqatin an iktida'in wa nadarin. ونلاحظ أيضا تغيرا كبيرا في نظرة أعداء الإسلام والجهلة بحقائقه
وذلك برجوع مشاهد وملموس إلى قواعده للبحث والنظر والدراسة فيها مكسب للإسلام وفيها عمل كبير لنا ننتظر به خيرا أكبر ومقصدا أحسن ونية أسلم ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخاتمة. إن هذه سيرة العاطرة في شخصية هذا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ترسم المنهج السوي والطريق المستقيم والسنن الواضحة لدعاة الصلاح والإصلاح وأساتذة الإرشاد والتعليم وتضمن لهم إن ساروا عليها النجاح والفلاح وتحقيق المرام على أكمل وجه وأحسنه. Jadi kata Abu Yazid Muhammad yang beliau sudah gambarkan dari awal kitab, muqaddimah, kemudian bagaimana tahyiat asbab dakwah, kemudian harus mujahadah, kemudian ikhlas yang menjadi rahasia daripada suksesnya dakwah, kemudian mujahadah dengan 6 macam jenis mujahadah yang sudah dijelaskan. 6 macam jenis mujahadah yang dijelaskan. Mujahadah untuk bersabar di depan segala tantangan, mujahadah untuk zikir dan ibadah, kemudian mujahadah apa lagi? Tahalli bil qudwatil hasanah, mujahadah untuk menjadi contoh yang baik di depan masyarakat, mujahadah tadi untuk berjihad, mujahadah untuk mengeluarkan harta. Ada 6 jenis mujahadah semuanya. Mujahadah untuk hijrah. Nah, ini semua yang kita lihat dari kehidupan Rasulullah, ini menggambarkan jalan yang lurus, metode yang benar yang bisa menjamin kesuksesan dakwah kita. Kalau betul-betul kita ikutin metode ini yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, ini jadi role model. Dakwah kita benar-benar sukses. Dakwah sukses tolak ukurnya bukan kaya. Nah, sekarang kadang-kadang ada yang berpikir, oh itu sukses dakwahnya itu. Mobilnya wes bagus, rumahnya wes gede, bojoe wes akeh. Sukses itu dakwahnya itu. Bukan itu tolak ukur dakwah sukses. Tolak ukur dakwah sukses itu banyak orang yang masuk Islam di tangannya. Banyak orang rusak yang jadi baik di tangannya. Banyak kemunkaran yang berhasil dia stop. Banyak kema'rufan yang berhasil dia serukan. Itu dakwah sukses. Walaupun dia hidupnya sederhana. Kalaupun ada yang kaya, itu rezeki dia. Dia karena mencari Allah, Allah kasih dia dunia. Dia ngejar Allah, dunia ngejar dia. Itu urusan, itu tabi', bukan tujuan. Tapi bukan itu jadi indikator. Kadang-kadang sekarang itu dakwah sukses itu, oh itu yang banyak undangannya di mana-mana itu, yang tarifnya tinggi kalau ceramah itu dakwah sukses itu. Tolong orang bilang begitu saudara. Bahlul itu ya akhi. Bukan itu tolak ukur dakwah sukses. Dakwah sukses yang dakwahnya paling mendekati dakwah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jelas atau tidak? Jadi tolak ukur jangan ditukar-tukar. Dakwah sukses itu yang paling menguntungkan dunia akhirat dia nanti ke depannya. Baik. Kalau kita betul-betul ngikutin apa yang tadi sudah disebutkan, insyaallah dakwahnya bakal sukses insyaallah. Wa inna hadzal faragh al-fikriyya wal khala' al-ha'ila al-muhaimina 'ala al-'uqul 'an hadhihi as-sirah al-karimah wa an hadha at-tarikh al-islami al-majid alladhi kharraja amthal ulaika al-abtal al-ghurr al-mayamin wal ghuzat al-fatihin قادة العالم وأساتذة الحضارة الإسلامية حماة الإسلام الأعزة الأتقياء الذين هدوا العالم ودقوا العروش وفتحوا البلدان وثقفوا بالمعارف الأذهان وأسسوا حضارة إسلامية مزدهرة على تقوى من الله ورضوان وبنوا صرح دولة إسلامية عتيدة من الشرق إلى الغرب. هذا الفراغ عن هذه السيرة أمر له خطره الجسيم وعاقبته الوخيمة ونتيجته السيئة في الأمة الإسلامية إن لم نرجع إلى سيرة مجدنا القويم ونستمد حضارتنا من أصول تلك الحضارة العريقة ونكن على صلة وثيقة تامة بأبطالنا ورجالنا وتاريخ حياتهم الذين تخرجوا في مدرسة الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم فهم الذين لا يؤخذ إلا عنهم ولا يقتدى إلا بهم ولا يسمع إلا لهم ولا يصلح لنا حال إلا بما صلح حالهم به. نسألك اللهم أن تبعث لهذا الدين الراعي الأمين والقائم الرشيد الذي يعيد لنا هذا المجد ويبعث فينا منه النهضة ويجمع الشتات ويرفع الرايات ويصلح الأمة ويكشف الغمة ويأمر بالمعروف
وينهى عن المنكر ويقيم حكمك ويمضي أمرك وينشر عدلك ويغار على محارمك وينصر عبادك المؤمنين. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, kita sudah hatamkan kitab Al-Qudwatul Hasanah fi Manhajid Da'wati Ilallah. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, dan mudah-mudahan sekali lagi kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan semua santri-santri Sebaneh Al-Aziziyah, baik 1, 2, 3 dan semua pondok-pondok alumni Sebaneh dan pesantren-pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Madura ini dan di Buldan dan Muslimin, mudah-mudahan santri-santrinya khususnya pesantren Allah jadikan minal ulama'il amilin, minal ulama'il amilin, minal ulama'il amilin, wa minad du'atil mukhlisin, wa minad du'atil mukhlisin, wa minad du'atil mukhlisin, wa minal mujahidin fi sabili rabbil alamin. اللهم افتح علينا الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويعلمنا وإياكم السواء السبيل وأن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتحا مبينا وينصر علينا نصرا عزيزا ويجعلنا خير خلف لخير سلف ويجعلنا ممن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الأكرمين وأهل بيته الطاهرين القدوة الحسنة في منهج الدعوة إلى الله. على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى من وصاحب الكتاب أبو سيد محمد بن علوي المالكي وعلى من وسيد الوالد الحبيب الإمام محمد رزق بن حسين بن شهاب جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة ثم إلى رخصوصنا الوالد الرحمن المرعى الشريف وصولهم فرهم من الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة يدعى علينا من بركاتهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Sebagai penutup daurah yang kedua ini, kita sama-sama bacakan ya Rabbana a'tarafna. Ya, insyaallah kita bertemu lagi di daurah yang ketiga insyaallah. Dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله عداد طش الصحب والحمد لله في البدء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.